Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita dengar sebuah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini kisahnya. Di sebuah negeri bernama Palestina, tinggallah Nabi Ibrahim dan istrinya Bunda Hajar. Bunda Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak, bisik Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Setelah kelahiran Ismail, kegembiraan hadir dalam keluarga mereka. Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, soleh, lembut bahasanya, baik tutur katanya, dan sayang kepada ayah dan ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim. Manakah yang ia cintai, Allah atau Ismail? Melalui mimpi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi tiba, Nabi Ibrahim memanggil Ismail. Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak? Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, ayah. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim memeluk Ismail dengan penuh haru. Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga padamu. Anak soleh, Nabi Ibrahim membawa Ismail jauh dari rumah. Di tengah jalan, tiba-tiba muncul seorang manusia. Orang ini menasihati Nabi Ibrahim agar jangan menyembelih Ismail. Orang itu ternyata adalah iblis. Nabi Ibrahim lalu melempar batu ke arah manusia iblis itu beberapa kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai mati. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim dan Ismail dalam perjalanan dihadang oleh seorang manusia yang ternyata adalah iblis. Ketika sampai di tempat ia akan disembelih, Ismail dibaringkan. Ismail meminta agar tangannya diikat, wajahnya ditulungkukan, dan memberikan bajunya kepada Bunda Hajar. Supaya ketika Bunda Hajar rindu, Bunda Hajar dapat memeluk baju Ismail. Nabi Ibrahim siap melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim memegang pedang tajam di tangannya. Lalu, Bismillah ya Allahu Akbar. Ketika Nabi Ibrahim siap menekankan mata pedangnya ke leher Nabi Ismail, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba dengan disertai seruan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah melebihi segalanya. Kemudian mereka menyembelih domba itu, disedekahkan sebagian pada fakir miskin dan sebagian untuk keluarga Nabi Ibrahim. Begitulah kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban berupa kambing, domba, sapi pada hari raya Idul Adha. Anak soleh, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan soleh, Allah memberikan tugas kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah dekat sumur Zam-Zam. Mereka pun membangun Ka'bah dengan bebatuan. Setelah selesai dibuat, kemudian Allah memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya sebagai tempat beribadah tawaf, ruku, dan sujud yang disebut dengan ibadah haji, yang salah satunya adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Ismail dan Ibrahim ketika melempar iblis yang mengganggu ketaatan mereka kepada Allah dengan melempar jumroh pada saat melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah tadi kisah Nabi Ismail yang patuh kepada Allah dan kepada orang tua.
Yuk kita teladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang taat kepada Allah dan sayang kepada orang tua.